uh, kita melanjutkan materi tentang bab ketiga, yaitu ke dalam konsep madhab dan bermadhab. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas tentang mukallaf, syarat-syarat mukallaf, kemudian juga apa yang menjadi interaksi kita sebagai mukallaf dengan Al-Quran. Nah, kemudian kita tahu bahwa untuk menjadi orang yang bisa memahami fikih, kita harus punya cara, kita harus punya jalan bagaimana supaya kita tahu hukum-hukum dari perbuatan-perbuatan amal kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita tahu anak kita kan posisinya sebagai mukallaf ini nggak bisa memahami Al-Quran secara langsung? Jawabannya adalah dengan bermadhab. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep madhab dan bermadhab. Jadi apa itu madhab? Madhab itu berasal dari kata dhahaba, atau dia memiliki dua makna. Yang pertama al-hasan wa an-nadharah, artinya sesuatu yang indah, dan yang kedua itu al-madi wa as-sayr wa al-murur, artinya jalan atau lewat. Nah, ketika kedua makna yang dikombinasikan berarti tempat untuk berjalan atau waktu untuk berjalan. Namun secara definisi yang mudah dipahami, madhab itu adalah kumpulan atau kompilasi dari pendapat-pendapat imam madhab yang sistematis dan dikodifikasi. Jadi madhab itu adalah suatu kumpulan hukum-hukum yang sistematis, rapi, valid, dan itu menjadi pedoman kita dalam melakukan amal sehari-hari. Nah, begitu pula dengan bermadhab. Makna dari bermadhab adalah mengikuti pendapat-pendapat imam madhab beserta dengan metode dalam pengambilan hukum. Nah, di sini ada dua makna, mengikuti pendapat imam madhab dan mengikuti metode pengambilan hukum. Apa maksudnya? Jadi kita sebagai orang umum itu mengikuti pendapat imam madhab yang dari definisi sesuatu kita hanya satu aja. Oh gitu. Oke, jadi gini. Kan tadi definisinya mengikuti pendapat imam madhab dan metode dalam pengambilan hukum. Nah, yang maksud dari mengikuti pendapat imam madhab itu subjeknya adalah ulama dan orang awam seperti kita. Jadi kita mengikuti pendapat dari para imam madhab. Sementara kalau mengikuti metode pengambilan hukum itu yang subjeknya utamanya adalah ulama-ulama fikih yang sampai saat ini tuh terus menggali hukum fikih mengenai hal-hal kontemporer gitu yang masih ada sekarang. Nah, misalnya Ibnu Rushd itu dari bermadhab Maliki. Jadi ketika beliau akan mengambil kesimpulan tentang fikih, beliau harus mengikuti metode dari madhab Maliki. Begitu pula dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang bermadhab Hambali. Ketika beliau akan mengambil hukum fikih, beliau harus mengikuti metode pengambilan hukum fikih versi Hambali. Nah, jadi itu tadi makna dari konsep madhab dan bermadhab. Kemudian selanjutnya ini apa tentang hukum taklid madhab. Nah, taklid madhab, kita kan seorang mukallid, berarti kita tuh berarti taklid itu mengikuti. Makna dari taklid itu sendiri adalah mengikuti pendapat imam madhab tanpa mengetahui kualitas dalilnya. Nah, di sini tuh kemudian muncul hukum dari taklid dan bermadhab. Taklid dan madhab, apakah boleh? Nah, untuk menjawabnya ini kita memahami dulu posisi kita. Jadi kita itu kan seorang mukallid, kita nggak paham Al-Quran secara langsung dan As-Sunnah juga nggak paham secara langsung. Kemudian kita jika harus mengetahui semua dalil-dalil kita tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang semua macam kegiatan kita dalam sehari-hari, kita nggak akan mampu. Itu akan sangat memberatkan kita jika kita harus tahu dalilnya terlebih dahulu. Dan juga dengan bermadhab ini adalah wasilah kita untuk tahu hukum-hukum Allah di muka bumi gitu. Yang sudah ada orang-orang pilihan Allah yang sudah dikaruniakan kemampuan untuk menentukan hukum fikih. Kita hanya mengikuti dari wasilah mereka gitu untuk hukum-hukum Allah. Maka para ulama sepakat bahwa hukum taklid dalam bermadhab itu boleh bahkan diwajibkan. Nah, mengenai hal itu juga ada 4 penguat yang membolehkan kita untuk bertaklid pada madhab. Yang pertama itu pada firman Allah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kamu pada orang yang lebih mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Nah, di sini itu Allah menyuruh kita untuk tanya kepada yang lebih tahu kalau kamu nggak tahu. Kedua itu tentang dari yang pendapat dari ijma para ulama. Jadi pada zaman dahulu tuh ketika masa sahabat Rasul tuh kan banyak sahabat Rasul, nggak semuanya tuh pinter pandai fikih gitu, tapi ada juga seperti kita ini ada yang berdagang, ada yang
sahabat-sahabat yang maksudnya awam gitu dalam hal fikih itu bertaklid pada sahabat teman-temannya yang berfatwa, yang ahli fikih, yang pandai dalam, yang memang dalam fikih gitu. Jadi pada masa sahabat pun sudah ada taklid gitu. Jadi para ulama membolehkan kita bertaklid kepada yang lebih tahu. Kemudian yang ketiga itu cerita dari sabda Rasulullah. Jadi dari hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya itu, Jabir bin Abdullah bercerita bahwa mereka melakukan perjalanan. Jabir bersama teman-teman melakukan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan ada temannya yang terluka kena batu, kepalanya kemudian luka cukup besar. Kemudian beliau tidur dan junub. Nah, dalam keadaan seperti itu beliau ingin menyucikan diri, tapi keadaannya lagi sakit. Jadi beliau bertanya pada temannya, apakah ada keringanan untuk orang sepertiku dalam bersuci? Kemudian pada teman-temannya itu menjawab, kami tidak melihat kemudahan pada dirimu untuk tidak menggunakan air. Jadi orang itu kemudian bersuci menggunakan air dan beliau meninggal. Ketika hal ini diceritakan pada Rasulullah, kemudian Rasulullah marah. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya mereka telah membunuhnya dan sebelum Allah membunuh mereka. Sebenarnya mengapa mereka tidak bertanya kepada yang lebih tahu? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Dan seharusnya orang itu pada akhirnya tidak harus berwudu, tidak harus menggunakan air, tapi cukup bertayamum saja. Jadi dari hal ini tuh kita tahu bahwa kalau nggak tahu tuh nanya gitu, memang harus bertanya pada yang lebih tahu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalil akal. Jadi kita tuh kalau dari akal kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita mau berpikir dan berjihad untuk tahu dalil-dalilnya sampai tuntas gitulah dalil-dalil dari amal-amal kita, atau yang kedua bertaklid. Nah, tentu kita sebagai mukallaf memilih bertaklid pada pendapat-pendapat batal, karena jika kita harus berpikir, mencari dan beristihad tentang untuk cari dalilnya, tentu akan membutuhkan fokus yang sangat lama. Harus mengetahui alat-alat ilmu lain yang mendukung, kemudian waktu, fokus dan lain-lain itu memberatkan kita, karena bisa jadi kalau semua orang di seluruh dunia ini memahami fokus belajar fikih, akan tidak dari keseimbangan dunia juga. Misalnya karena semua orang itu berhak untuk maisha, mencari nafkah masing-masing gitu. Jadi yang seperti kita ini cukup taklid pada para mantap yang diberikan Allah karunia dan kehebatan untuk menjadi seorang ahli fikih.